Halo adik-adik semua, perkenalkan namaku Kak Glenn. Hari ini aku ingin memperkenalkan Halo School Poster Drawing Competition. Di tahun ini, Halo School Poster Drawing Competition mengangkat tema lingkunganku sehat, tumbuh tinggiku maksimal. Siapa di sini yang ingin tumbuh tinggi menjadi pemain basket? Kalau mau, ayo ikuti tips-tips yang akan kakak berikan. Nah, yang pertama, adik-adik harus mulai memenuhi kebutuhan nutrisi harian, mulai dari makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Nah, dari menu makanan yang lengkap dan seimbang ini, terdapat nutrisi penting untuk tubuh tinggi dan kuat, seperti kalsium, vitamin D, dan juga protein. Nutrisi ini dapat diperoleh dari daging, ikan, telur, dan juga susu seperti Halo School yang paling tinggi kalsium, protein, lebih rendah gula, dan pastinya pilihan yang lebih sehat. Selain dari makanan dan minuman, vitamin D juga dapat diperoleh dengan cara lain. Salah satunya dengan cara berjemur di bawah sinar matahari pagi. Yuk kita lebih aktif beraktivitas di luar rumah. Gak cuman itu ya, olahraga juga penting untuk memaksimalkan pertumbuhan tulang dan otot kita. Kamu bisa bermain bola, lompat tali, bersepeda, dan lain-lainnya. Adik-adik juga tidak boleh lupa untuk tidur yang cukup, 9-11 jam setiap harinya, agar tubuh tinggi optimal. Selain memenuhi kebutuhan nutrisi dan berolahraga, ternyata menjaga kebersihan lingkungan juga bisa loh membantu adik-adik untuk tumbuh tinggi. Kok bisa ya? Kalau lingkungan kotor dan banyak polusi, maka akan banyak sumber penyakit yang bisa menyerang adik-adik. Nantinya kalau adik-adik sakit, bisa mengganggu pertumbuhan loh. Maka dari itu, ayo kita jaga lingkungan di sekitar kita. Dimulai dari sekolah tempat adik-adik belajar. Gimana caranya Kak Glenn? Nah, kita bisa mulai dari rajin bersih-bersih bersama, buang sampah pada tempatnya, dan jangan lupa untuk memilah dan mendaur ulang sampah kita. Selain itu, menjaga kebersihan dan ketersediaan air juga nggak kalah pentingnya loh. Tahukah kalian kalau air adalah sumber kehidupan? Mulai dari kita bangun sampai kita tidur, kita pasti membutuhkan air. Baik itu untuk minum, makan, serta aktivitas bersih-bersih seperti cuci tangan dan mandi. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan sumber air dengan tidak membuang sampah sembarangan, serta menjaga ketersediaannya dengan menghemat penggunaan air dan menanam pohon untuk serapan air hujan. Nah, itulah beberapa tips untuk tumbuh tinggi. Agar semakin bermanfaat untuk yang lainnya, ayo bagikan ilmu ini melalui gambar poster. Untuk adik-adik yang duduk di bangku kelas 3, 4, 5, dan 6, ayo kita buat poster ajakan melalui Halo School Poster Drawing Competition. Gimana sih cara menggambar poster yang baik? Mari kita panggil Kak Femi untuk menjelaskan. Kak Femi. Halo semua, aku Kak Femi. Sebelum adik-adik mengikuti Halo School Poster Drawing Competition, aku mau bagi tips cara gambar poster yang menarik nih. Ada yang kesulitan nggak waktu gambar poster? Gambar poster memang lebih menantang, tapi banyak manfaatnya loh. Salah satunya adik-adik jadi punya dunia imajinasi sendiri. Dan di sana adik-adik bisa gambar apa aja sesuai imajinasi sambil menyampaikan pesan melalui poster tersebut. Terus di dunia imajinasi kita bisa gambar apa Kak? Pertama, buat mind map dulu ya. Sini Kakak kasih tahu. Tulis tema poster yang adik-adik mau pilih. Di sini aku pilih tema Ayo Aktif di Luar Rumah. Setelah itu, adik-adik bisa tulis 5W1H. Udah pada tahu dong apa itu 5W1H? Pertama, ada what. Adik-adik biasanya ngapain sih kalau aktif di luar rumah? Who. Dengan siapa adik-adik aktif di luar rumah? Ada juga when. Kapan sih adik-adik aktif di luar rumah? Where. Di mana adik-adik aktif saat di luar rumah? Why. Mengapa adik-adik aktif di luar rumah? Dan terakhir nih, ada how. Bagaimana adik-adik aktif di luar rumah? Di sini aku ketemu kata menarik nih. Terpilihlah kata-kata halo, berpetualang, dan tinggi. Kira-kira bisa jadi kalimat ajakan apa ya? Adik-adik boleh loh menambahkan kata-kata agar kalimat ajakan jadi komplit. Seperti, ayo aktif berpetualang dan tumbuh tinggi bersama Halo School. Nah, itu yang akan jadi judul poster Kak Femi. Setelah menentukan judul, kakak ada tips nih untuk menggambar poster. Pertama-tama,
Adik-adik tentukan dulu area tulisan dan area gambar. Posisi tulisan bisa berada di tengah atas maupun tengah bawah. Nah, kali ini kakak akan menggambar tulisan dulu ya. Kakak akan memilih di tengah atas. Supaya tulisan mudah terbaca, ukuran tulisan harus tidak terlalu besar maupun tidak terlalu kecil. Agar tulisan lebih menarik, adik-adik juga bisa menambahkan huruf kapital di setiap kata-kata penting ya. Kalau bisa, warna background pada tulisan harus berwarna polos. Nah, nantinya adik-adik bisa mewarnai teks dengan warna-warna yang sangat berbeda dari warna background. Bila background berwarna muda, maka teks harus berwarna tua, maupun sebaliknya. Adik-adik juga bisa menebalkan garis di sekitar tulisan agar mudah terbaca. Sekarang kita lanjut ke menggambar posternya ya. Tips pertama, jangan takut dalam menggambar. Sat-set, coret-coret aja dari kata-kata yang kalian dapatkan di mind map tadi. Tips kedua, tentukan tokoh utamanya. Dalam setiap poster pasti ada cerita, dan dalam cerita pasti ada tokoh utama. Gambarlah tokoh utama lebih besar daripada gambar-gambar lainnya. Ayo, siapa tokoh utama dalam poster adik-adik? Setelah menggambar, saatnya mewarnai dengan semangat ya. Mulailah dari mewarnai kulit sang tokoh utama. Kemudian, warnai baju bisa dengan teknik gradasi atau dengan teknik lainnya. Teknik gradasi adalah teknik menggabungkan dua warna sesuai arah cahaya. Warnai gambar dengan warna tua terlebih dahulu dan mencampurkan dengan warna yang lebih muda. Kemudian dilanjutkan dengan mewarnai seluruh bagian gambar sampai penuh. Diakhiri dengan mewarnai rambut. Kak, kok mewarnai rambut paling terakhir? Iya, karena biasanya rambut berwarna gelap, bahkan hitam. Dan biasanya warna gelap mudah luntur dan mengotori gambar adik-adik. Warna hitam juga sulit dihapus, sehingga adik-adik perlu hati-hati ya. Nah, terakhir nih ada proses finishing. Ini nih proses favorit kakak. Adik-adik bisa menebalkan garis pada seluruh gambar. Warna garis biasanya warna-warna yang lebih tua sesuai dengan warna yang adik-adik berikan saat mewarnai. Tetapi adik-adik juga bisa menebalkan garis dengan warna yang lebih muda pada bagian gambar yang gelap. Dalam proses ini butuh kerapihan nih. Oh iya, jangan lupa juga untuk selalu kreatif. Selamat mencoba dan jangan takut gagal. Semakin banyak adik-adik menggambar, semakin mudah juga adik-adik membuat poster yang bagus loh. Sekarang kita kembali ke Kak Glenn ya. Dadah! Pertama, pilihlah salah satu tema berikut sesuai kelas kamu. Untuk di kelas 3 dan 4, kalian bisa pilih salah satu. Temanya adalah lingkungan sekolahku bersih dan ayo aktif di luar rumah. Untuk kelas 5 dan 6 juga sama, bisa pilih salah satu. Temanya adalah jaga ekosistem air serta tumbuh tinggi dengan olahraga. Untuk mengikuti lomba ini, gambarlah poster ajakan di kertas berukuran A4 dengan posisi tegak. Lalu, foto gambar poster adik-adik dan minta bantuan orang tua atau wali untuk diupload ke Facebook atau Instagram. Nantinya, di postingan tersebut, adik-adik dapat menuliskan ajakan dari poster dan jangan lupa untuk tag @susuhailoschool dengan menggunakan hashtag #HaloPosterDrawing2023. Halo adik-adik, aku Kak Aisyah. Semangat yang mau ikutan Halo School Poster Drawing Competition 2023. Nah, agar poster kalian semakin keren, Kak Aisyah punya satu tips penting untuk kalian nih, yaitu membaca. Karena dengan membaca kita dapat pertama meningkatkan berpikir kritis. Karena menurut riset, membaca itu merangsang kerja otak menjadi lebih aktif. 2. Menambah wawasan dan mengasah kreativitas. Selain berisi banyak pengetahuan, buku juga punya kekuatan ajaib untuk membawa pembacanya ke dunia yang berbeda sehingga memperluas imajinasi. Nah, yang ketiga, meningkatkan kemampuan komunikasi. Sebab dengan membaca, kita memperoleh lebih banyak kosakata serta melatih empati. Nah, karena itu dengan banyak membaca, semakin banyak pula pengetahuan dan inspirasi yang kalian dapatkan untuk menjadi bekal memperkaya karya seni atau poster kalian. Ada tantangan baca berhadiahnya juga loh.
Simak yang berikut ini. Read, Play, and Win. Ikuti tantangan baca Hilo School bersama Pibo. Ada 4 tantangan selama Juli sampai Oktober. Kumpulkan 2 medali atau lebih untuk ikut undian berhadiah. Kami tunggu poster terbaik dari adik-adik sampai dengan 31 Oktober 2023. Sekian dan sampai jumpa. Hilo School, tumbuh tuh ke atas.